Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdamu idza sya'a fi qulubil muridin law atal iradati fayurji'uhum ila sulki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasamin wa 'adah. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyinaka innama yubayyinullaha yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling utama, nikmat iman Islam, dibarengi dengan nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat seiring salam semoga Allah selalu menetapkan kepada junjungan kita yang selalu menjadi tauladan bagi umatnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, khususnya kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabatul mukarraman wal muhtaram, ikhwan akhwat, bismillahirrahmanirrahim. Bermula dari hadis qudsi, Allah berkata, kuntu kanzan man khatiyan fa'ajabtu an tu'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Kata Allah, aku ini bagaikan istana yang kosong, bagaikan istana yang tersembunyi. Dulu sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sendiri tanpa ada teman. Kemudian Allah berkata, fa'ahbabtu, maka aku ingin dikenal, maka aku ingin diketahui, al-Qur'an, ingin diketahui dan dikenal, aku ini Tuhan, aku ini penguasa. Fakhalaqtul khalqa, maka Allah menciptakan makhluk, tujuannya liya'rifani, supaya makhluk yang aku ciptakan, kata Allah, mengenal aku sebagai Tuhannya. Maka Allah, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad yang satu ini kemudian diciptakanlah nur-nur Nabi yang lain, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Hud, sampai Nabi terakhir selain Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Semuanya diciptakan dari Nur Muhammad. Nah, nanti dari nur Nabi-Nabi masing-masing ini diciptakanlah nur umatnya masing-masing. Dikarenakan kita semua ini ikhwan akhwat tariqah qadariyah wa naqsadiyah hidup bersamaan di zaman atau ikut mengikuti keanutan ataupun ajaran dari Nabi Muhammad, berarti kita dulu di alam nur. Ruh kita diciptakan dari nur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nur itu jadi diciptakan dari masing-masing nabinya,
Kemudian untuk menyempurnakan sebelum turunnya nur ruh masuk ke rahim sang ibu, kalau dalam kitab ini mungkin 4 bulan 40 hari air sperma menjadi getih kempal, 40 hari lagi menjadi daging kempal, 40 hari lagi ditiuplah roh masuk ke rahim sang ibu. Cuma masih menciptakan dalam ruh, selain Allah menciptakan ruh dari Nabi Muhammad, ruh kita semua, ternyata Allah juga memberikan 2 pasangan makhluk, diantaranya akal dan nafsu, yang mewajibkan kita bertobat nantinya. Sebelum nafsu, setelah nafsu diciptakan, nafsu ditanya oleh Allah. Kata Allah, ya nafsu, man ana wa anta, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu berkata, anna abduka wa anta rabbuka, saya adalah hamba Tuhan dan engkau dan Tuhan adalah Tuhan saya. Nafsu mengakui ketuhanan Allah subhanahu, bukan nafsu, akal menafsui ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Setelah diciptakan si nafsu, Allah pun bertanya kembali, ya nafsu, man ana wa anta, siapa engkau dan siapa aku? Kemudian nafsu pun menjawab, kata nafsu, anak-anak, anta-anta, saya sama saya, Tuhan sama Tuhan, masing-masing aja kali. Berarti sudah maju. Jadi saya alhamdulillah kita di Kubang itu kedatangan Ikhwan dari Jakarta. Beliau selalu berbarengan dengan kami, itu yang berbaju putih dan kopiah putih. Jadi kami itu sering bercanda gitu. Nafsu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengakui ketuhanan Allah. Sama sepertinya kita, ketika kita terselimuti oleh nafsu, kita pun tidak mengakui ketuhanan Allah yang ada diri kita, pengakuan diri. Saya yang hebat, saya yang pintar, saya yang gagah. Ketika keterlibatan Allah tidak ada, maka yang ada diri kita, yang dikuasai oleh nafsu. Orang yang balik lagi, ketika nafsu tidak mengakui ketuhanan Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat agar si nafsu ini direndam di dalam neraka lamanya 1000 tahun. Setelah 1000 tahun kemudian nafsu diangkat kembali dan Allah pun bertanya kembali, ya nafsu, man ana wa anta, siapa engkau dan siapa aku? Kesekian kalinya nafsu pun berkata, anak-anak, anta-anta, saya sama saya, Tuhan sama Tuhan. Kesekian kalinya nafsu tidak mengakui ketuhanan Allah, dan Allah pun kembali memerintahkan malaikat agar si nafsu ini direndam kembali ke dalam neraka yang dinamakan dengan neraka ju, neraka lapar. Direndamlah si nafsu ini lamanya 1000 tahun lagi. Dalam kitab Baitul Habar kalau salah. Setelah lamanya direndam kembali di neraka ju, nafsu dibangkitkan kembali dan ditanya kembali oleh Allah dalam keadaan lemes, tidak harta harumnya di neraka ju. Lemes, tidak makan, namanya di neraka ju. Kemudian ditanya lagi, ya nafsu, man ana wa anta, siapa engkau dan siapa aku? Dalam keadaan lemas, nafsu pun menjawab, anna abduka wa anta rabbuka, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Akhirnya nafsu pun mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi si nafsu ini ketika ruh sudah masuk ke rahim sang ibu, bahkan sudah keluar dari rahim sang ibu, menjelmalah menjadi manusia. Rupanya seperti ini kita semua.
Ada yang namanya Mang Tical seperti itu, gampang orangnya. Ada yang namanya Raja jarangnya. Tapi mengakui atau tidak mengakui kita semua, di dalam diri kita ada akal dan juga ada nafsu. Dan di dalam nafsu ini banget sekali kalau kita kaji, cuman saya tidak mengaji sana. Yang kita malu aja, diantaranya kita mungkin sering emosi, nafsu amarah, ada sirik, ada ria, ada takabur, merasa hebat, merasa pintar. Itu nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya saya ketika mendengar dari para orang tua kita yang menceritakan bahwa dulu Abah Anom disampaikan sempat difitnah oleh warga, beliau dikatakan sesat. Kemudian Ajengan Jajan bertanya, memberikan kabar kepada guru Siti kita, Abah dikatain sesat sama orang-orang. Ih bener Jen, emang Abah macam bener. Jadi kalimat itu ketika kita bertafakur, kenapa bisa seperti itu? Karena mengakui nafsu-nafsu yang ada dalam pada diri. Tapi ketika kita tidak mengakui nafsu-nafsu itu, kita dikatakan sombong, marah, dikatakan riya, marah, dikatakan takabur, marah. Ternyata Allah menitipkan nafsu dalam diri kita, menjelma. Walaupun sekelas Pak Toto ini kita lihat beliau itu orangnya tidak pemarah, baik hati. Bukan berarti beliau tidak punya amarah, punya nafsu amarah. Cuma nanti kadarnya ada yang sangat tebal emosinya. Ketika sedikit aja tersinggung sama istrinya, itu piring serak kita semua, nggak tertahan emosinya. Tapi kalau pakai tema, kalau marah, enggak, dia mah minum susu, bukan susu murni tapi supaya kita mengaku dulu, ternyata di dalam diri kita semua ada nafsu. Aku itu man tawadhu'a yarfa'ullah. Barang siapa yang bertawadu, merendah diri, mengakui kesalahan, yarfa'ullah, insya Allah Allah akan angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Terus ternyata setelah kita mengetahui di dalam diri kita ada nafsu, ada akal, selalu pertarungan antara akal dan nafsu ini. Akal selalu mengajak kepada kebaikan, nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Walaupun hasilnya terkadang kita tidak selalu menang. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi kewajiban kita ini bertarung. Kewajiban kita bertarung. Orang yang tidak bertarung, sedangkan musuh sudah ada 100% akan kalah. Musuhnya sudah ada, musuh sudah berniat untuk membunuh kita, tapi kita tidak, biasa aja, terbantai kita oleh nafsu. Setelah mengenai nafsu-nafsu ini, ternyata nanti akan timbul kewajiban-kewajiban. Kenapa sih kita harus bertaruh? Kenapa sih kita harus sunat? Kenapa sih kita harus punya guru mursyid? Karena tadi di dalam diri ini banyak sekali nafsu-nafsu yang menjadikan, yang Allah sembunyikan, yang tahu hanya kita masing-masing. Andai kata Allah keluarkan masing-masing nafsu dalam diri kita yang begitu menjadikan, mungkin majlis taklim yang di sini tidak akan berani mengundang saya, saking jijiknya melihat nafsu saya.
Contoh, andai kata kita setiap kali kita maksiat, Allah perlihatkan dalam jidat kita tulisan sholat subuh kesiangan, misalkan. Ada merek di sini, saya atau tadi nempel video set misalnya. Mana kita di sini ada ustaz di sini. Nah, habis lihat video set misalkan gitu. Kita tidak berani. Kalau Allah perlihatkan semua sifat-sifat buruk kita akan ternyata itu lebih buas daripada binatang buas, lebih menjijikkan daripada hewan yang menjijikkan. Nafsu, sifat-sifat yang jelek, kalau dalam kitab ini disebut nafsu amarah, yang mengajak diri ini selalu ke arah yang negatif, ke arah yang jelek. Sudah ada riya, ada sombong, ada takabur, ada semua sifat jelek ada pada diri. Cari ilmu apapun, cari obat apapun, tidak akan bisa menemukan untuk menyembuhkan penyakit yang ini. Pusing kepala, minum obat mungkin bisa sembuh secara syariat, tapi penyakit hati ini tidak akan sembuh. Oh, katanya belajar ilmu fikih tetap tidak bisa sembuh, belajar tauhid tidak sembuh. Ternyata hanya dengan metode sulut, satu-satunya obat yang bisa membantai, bisa melawan, bisa bahkan bisa mengalahkan nafsu-nafsu yang ada dalam diri ini. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua ini sudah menemukan mursyidna Syekh Ahmad Sahibul Wabatajul Arifin. Alhamdulillah. Nah, sekarang alhamdulillah kita ini sudah menjadi murid dan juga sudah punya mursyid. Dalam ilmu thariqah, maaf kalau saya, 3 kewajiban yang harus kita pegang. 1, ilmu, amal, dan tafakur. 3 ini harus jadi fondasi yang tidak boleh kita tinggalkan. Ilmu ini penting banget, sangat penting untuk mendeteksi, untuk mengukur kadar diri kita. Yang kedua, amaliyah. Dulu saya itu amaliyah. Cuma seminggu sekali. Saya seminggu sekali ikut hataman di rumah Ustaz Muslim. Setelah hataman sekali, diberi nafsu saya lebih rendah, yang tadinya gede jadi lebih tipis. Tapi durasinya dulu itu saya cuma buat bertahan 3 hari. Setelah hari keempatnya gede lagi nafsu saya. Akhirnya saya, berarti saya harus seminggu lebih dari sekali. Saya mulai tambah 2 kali. Dan akhirnya yang tadinya 3 hari, nafsu saya, ego saya sedikit ketahan demi sedikit, walaupun sekarang masih gede juga. Tadi karena amalia inilah sesuai anjuran atau perintah guru mursyid kita, yang nantinya proses dari amalia ini yang akan mengikis nafsu-nafsu ini, yang tadinya emosi kita sangat besar, tapi terkikis sedikit demi sedikit. Sombong kita, merasa pintar kita, merasa hebat, merasa gagah, aku kita ini, insya Allah semakin banyak kita beramal ya. Dan kemudian nanti insya Allah akan semakin tipis dan mudah-mudahan hilang semuanya. Wasilah mursyid kita, amin ya rabbal alamin. Dikarenakan nafsunya sudah ada di dalam kalbu kita masing-masing, anggap nafsu itu musuh di dalam diri, di dalam orang yang salik itu ada 4. Di antaranya setan, nafsu, makhluk, dan dunia. Karena musuh dulu. Kalau kita katakan musuh, gimana kita? Mau taruh sama siapa? Karena 4 ini
nafsu, setan, makhluk dunia jika mengisi kalbu kita, maka Allah tidak akan ada bersama kita. Berarti ketika Allah tidak mengisi kalbu kita, maka kalbu kita ini tidak akan keluar dari yang tadi, pasti dikuasai setan, nafsu, makhluk atau dunia. Ingatan kita ketika kita tidak ingat kepada Allah, pasti tidak keluar yang tadi, ingat kepada makhluk, mungkin kepada istri, anak, atau mungkin kepada nafsu-nafsu kita. Khatir yang terbagi 3, khatir syaitani, khatir nafsani, dan khatir rabbani. Beberapa hari menjelang lebaran saya kedatangan Ikhwan. Malam takbir dia ke rumah saya. Pak Ustaz, tolong jelaskan kepada saya apa dari makna man arofa robahu faqad man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Kami berbincang panjang lebih dari sejam, walaupun saya nggak bisa menjelaskannya. Dan di sini saya mencoba untuk menjelaskan sesuai kemampuan saya. Dalam hadis qudsi tadi, kuntukan dan Allah, kata Allah, sesungguhnya aku adalah istana yang tersembunyi, tidak ada yang kenal. Setelah Allah Fa'ahbab bukan aku ingin dikenal, Anwaraku aku kemudian ingin dikenal, Fa'halakul khalqa kemudian aku ciptakanlah makhluk tujuannya untuk agar dikenal. Berarti Allah ciptakan kita ini semua agar mengenal Allah. Dalam keterangan lain, inna khalaqnal insana wal jinna illa liya'budun, dan juga untuk beribadah kepada Allah. Walaupun faktanya saya sendiri kemarin larut dalam suasana, kenapa saya menangis dalam suasana taman kemarin, saya larut. Allah meminta makhluk yang Allah ciptakan agar mengenalnya, agar beribadah kepadanya, agar tujuan hidupnya fokus untuk mengenalnya. Tapi dalam hidup saya mengikuti keinginan saya, mengikuti nafsu saya, mengikuti kadar-kadar yang berlawanan dengan yang Allah inginkan. Dari keterangan tadi, sehingga timbullah kewajiban-kewajiban kita setelah kita ditalkin, karena sudah tahu wajib, karena tidak ada metode yang lebih baik, tidak ada metode yang lebih benar selain suluk untuk menempuh ma'rifatullah, mengenal Allah secara hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal murid ayah ditahida bihibti qalbihi, diwajibkan kepada sebuah murid agar selalu menjaga hatinya minal waswasi, dari waswas, wal afati, dan dari semua penyakit hati, wal khawatiri radiyati, dan dari berbagai macam khatir. Saya jelaskan sedikit. Khatir itu terbagi 3. Khatir itu adalah lintasan hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan lintasan itu tidak akan keluar dari 3 ini. Yang pertama, khatir syaitani, lintasan-lintasan yang ada dalam hati kita yang tujuannya, ajakannya yang mengarah kepada kemaksiatan. Itu namanya khatir syaitani. Yang kedua, khatir nafsani. Khatir nafsani ini adalah lintasan-lintasan hati yang arah tujuannya berbalik kepada keinginan nafsu kita. Sekarang kita lagi duduk, terlintas
mencium wangi nasi goreng. Enak nih kalau habis dari sini nasi goreng. Itu namanya lintasan hati, namanya khotir nafsani, atau teringat pada istri, kangen, sebagai macam lah. Intinya yang berbalik pada diri namanya khotir nafsani. Yang terakhir adalah khotir robbani atau khotir malaki, lintasan-lintasan hati yang mengajak, yang mengarah kepada kemakrifatan. Terlintas ingat kepada Allah dengan langsung hidup hobi. Terlintas ingin amaliyah terus khataman sambil duduk. Itu namanya khotir robbani. Nah, dikarenakan nafsu ini sudah ada dalam diri kita. Nafsu ini kan musuh kita kan? Musuh ini bertujuan untuk membunuh kita. Dia punya tujuan agar kita mati dalam keadaan riya, agar kita mati dalam keadaan sombong, agar kita mati dalam keadaan takabur. Nah, dikarenakan nafsu ini membahayakan, kita bergantung kepada Allah tidak sampai, harus melalui wasilah, yaitu guru mursyid. Makanya ketika kita ingat kepada Aba Anom, dengan sendirinya kalbu kita zikir hobi. Tidak mungkin kita langsung ingat kepada langsung tidak bisa. Itu sekalipun bisa tidak beradab. Maaf kalau salah. Tidak beradab. Adab salikin dari guru mursyid dulu, terus naik ke Rasulullah, naik ke kutub, terus ke Rasulullah, terus nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang masalahnya nanti sudah ada, fal yukim ala babil qalbi, maka diwajibkan dirikanlah dalam diri kita, bangunlah dalam diri kita, bangunlah dalam hati kita, dalam qalbu kita dinding untuk melawan musuh tadi. Dengan apa caranya? Minal muraqabati, dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dipantau dengan Allah. Kalau dalam bahasa kerennya ma'iyah billah, bersama dengan Allah. Jadi ketika dengan seperti contoh, mungkin ketika saya sedang duduk di mobilnya Bapak Muhid, Pak Muhidnya nggak ada, saya merasa punya saya. Ketika Pak Muhidnya ada, saya nggak berani sombong, saya nggak berani bilang ini mobil saya, nggak berani. Tapi ketika Pak Muhidnya nggak ada, maka saya bisa berbohong pada orang lain, ini punya saya. Nah, begitupun diri ini ketika tidak ada keterlibatan Allah dalam setiap kejadian, maka yang ada diri kita. Disitulah pengakuan diri. Sedangkan thariqah ini adalah tujuannya untuk mengenalkan diri. Mengenalkan diri itu menghilangkan diri. Kalau kita bagi dari awal, dari syariat, tarekat, hakikat, marifat. Sebelum kita ditalqin, kita semua ini ahli syariat. Sesudah kita ditalqin, gelar kita thariqah, atau biasa disebut salikin. Orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Atau prosesnya melawan musuh ini. Orang yang musuh itu nafsunya sudah terpilih semua. Sombongnya hilang, takaburnya hilang, riyanya hilang, ujubnya hilang, semuanya hilang. Kayak mau raju lah. Dari selalu sedikit. Dari setelah ditalqin, gelar kita salikin. Salikin itu ngaku tidak ngaku, yang ada adalah diri kita. Allah tidak ada. Maaf.
Karena nanti mungkin dari amaliah kita ini, ketika kita sedikit lebih fokus, sedikit lebih banyak, kadang Allah sedikit buka hijab. Di kadar salikin itu ternyata kadang muridin itu diberi rasa ma'iyah billah, rasa bersama dengan Allah, atau ma'iyah terbuka hijab kalamullah, Allah berbicara, ketangkap kalamullah, lain kadang laman kadang kecil berarti. Atau mungkin terbuka hijab bizatillah, bisa, lewat mimpi juga bisa. Itu dibenarkan dalam ilmu syariat. Jadi sifat-sifat ternyata, saya dulu mungkin sebuah santri mengaji ilmu tauhid dari sifat wujud kita bako sampai buka kalimat. Itu ternyata hanya berupa dalil-dalil yang kita pelajari untuk meyakinkan bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara hakikat kita tidak pernah merasakan keberadaan Allah. Tapi dengan berberikoh, sekalipun orang tidak menguasai ilmu tauhid tadi, tapi dia bisa merasakan ma'iyah billah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan orang berberikoh. Dari salikin dari seluruh, katakanlah dari keramik ini sampai ke ujung, berjalan terus mempertahankan istiqomah, walaupun kadang mungkin cobaan menerpa, ujian di mana-mana, kadang mungkin kekurangan ekonomi, atau mungkin jadi jomblo dengan rajin. Sedikit demi sedikit dengan istiqomah, waktu demi waktu, masa demi masa, akhirnya diangkat derajat, bisa naik ke makom hakikat. Di makom hakikat ini itu ada ma'iyah. Jadi diri kita ada, Allah pun terasa. Jadi ihwan ahwat yang sekarang mungkin saya terasa ada dan Allah pun terasa ada. Kadar kita alhamdulillah dinaikkan ke makom hakikat. Tapi bagi mungkin kita, saya terasa ada, tapi Allah terasa jauh. Kita masih dapat makom salikin. Tapi di situ awal permulaan kita untuk menempuh. Jangan takut, jangan bersedih, karena awal permulaan yang pahit nanti kedepannya akan menjadi manis. Awal perjalanan yang berat nanti kedepannya akan menjadi ringan. Dengan wasilah guru mursyid kita, Syekh Ahmad Sohibul Wafa. Setelah naik ke makom hakikat, terus beristiqomah. Nafsu sudah tipis, sombong sudah sedikit, ria sudah sedikit, takabur sudah sedikit, terus istiqomah konsisten. Naik, klak, terbuka hijab ma'rifatullah. Disitulah baru terbebas dari belenggu nafsu-nafsu yang menjadi musuh kita ini. Sampai kapan kita melawan nafsu? Nabi berkata, sampai kita mati. Dan setidaknya sampai kita usul dan pertahankan usul itu. Amin ya rabbal alamin. Dari pertanyaan teman saya yang tadi, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Bagaimana cara mengenali kita? Bukan mengenali lewat kiri kanan, kenali diri kita ke dalam diri kita. Di dalam diri kita ini ternyata ketika lihat fisik mungkin yang ada cuma daging, tulang, darah dan sebagainya. Tapi secara hakikat ada yang menciptakan tulang ini, ada yang menggerakkan detak nadi ini, ada yang bisa, ada berbagai macam anggota organ tubuh ini yang bergerak tanpa di luar kendali kita, seperti detak jantung. Ini bukan kita yang mengendalikan. Kita tidak bisa bilang berhenti, dia tidak berhenti. Detak nadi ini kita bilang berhenti, dia tidak berhenti. Membuktikan ada yang mengendalikan diri ini selain diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berarti mencari man arafa nafsahu, untuk mengenali Allah kan, mengenali diri ini. Ternyata kemarin dijelaskan oleh Ustaz yang hikmatnya di Ketua LD, yang ditafsirkan oleh Imam Ghazali, man arafa nafsahu wa khalafahu, barang siapa yang mengenali dirinya, ternyata di dirinya banyak nafsu-nafsu yang jahat, nafsu-nafsu yang menjadi musuhnya, wa khalafahu, dan kemudian dia melawan nafsu-nafsu itu. Dengan seiringnya waktu dia melawan nafsu-nafsu itu, faqad arafa rabbahu, dan dia akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'atuhu, dan beliau taat dan patuh kepada Allah, menjadi hambanya, bahkan menjadi kekasihnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Terus sedikit lagi, bagaimana seandainya kita berdiam diri, tidak melawan nafsu ini? Berarti kita sama dengan ridho dengan nafsu ini. Ridho dengan diri ini selalu bermaksiat. Ridho dengan diri ini selalu dikuasai nafsu. Tapi timbul lagi bertanya, saya melawan Pak Ustaz, cuman saya selalu kalah. Saya itu nafsu amarah tidak terlalu besar, tapi syirik saya sangat besar. Orang lain nggak tahu. Tetangga saya kemarin beli kulkas, saya 3 hari makan. Itu bagaimana? Tapi saya melawan Pak Ustaz. Saya mengakui ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Harusnya saya tidak boleh seperti ini. Harusnya saya senang, ada tetangga senang. Nah, di sini dijelaskan sekalipun kita bertempur selalu, kadang menang kadang kalah, tapi hakikatnya kita melawan. Ketika kita kalah, disitulah ada maghfirah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu idza dakhaltahu atakharathu wa ya'suru ba'da dalika ihrajuha minhu. Setelah pertempuran nafsu ini, dengan ketidaksetujuan akal kita, tapi kenyataannya kita kalah. Contoh kecil, orang lain punya sesuatu kita tidak enak, atau mungkin kita disanjung, dipuji, sedikit senyum, padahal itu ria, tapi kita paham juga itu salah. Tidak setuju kita dengan nafsu ini. Nah, perlawanan seperti itulah perlawanan yang akhirnya mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita bertauhid untuk melawan nafsu, agar sekalipun kita belum bisa menang, faktanya sering kalah, setidaknya kita mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekalipun cuma seperti ini, dan sebelumnya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya untuk diri saya, umumnya untuk ikhwan akhwat sekalian. Mungkin itu saya sampaikan, mohon maaf kata-kata yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.